Nah ini kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mahfud MD ini kontroversi nih, kontradiksi. Ya, dia seharusnya memetakan, mencegah, menanggulangi konflik sosial, bukan malah menimbulkan konflik sosial dengan berpihak. Ya, menghakimi Panji Gumilang dan Al Zaitun, berpihak kepada MUI. Jadi artinya Mahfud MD ini sedang melakukan abuse of power, Pak. Penyalahgunaan posisi kekuasaan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil, baik terhadap individu, organisasi, atau pemerintah sendiri. Nah, ini yang harus terus disuarakan. Jadi kalau maksud tujuannya si Mahfud MD untuk mendulang dukungan di tahun 2024, entah jadi wapres atau presiden, saya pikir sudahlah, dia sudah gagal sebelum bertanding. Lempar handuk putih aja udah. Omong kosong Mahfud MD. Anda tidak dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ya, yang harus mengayomi semua kepentingan masyarakat. Jadi udah gagal Mahfud MD. Sementara kita bandingkan nih antara dua, MUI dan Al Zaitun. Apa sih yang sudah dilakukan MUI untuk masyarakat umum? Ya, kecuali fatwa dan label halal. Segala kulkas lah, kacamata lah dihalalin. Manfaatnya kita untuk masyarakat Indonesia secara umum apa? Ya kalau kayak begini yang ditampilkan model MUI nggak berani menindak, memfatwa model-model radikal-radikal begini, organisasi ormas-ormas radikal begini didiamkan, malah didukung, ya malah seringkali jadi kerjasama terus tuh kan, menggulingkan Ahok. MUI ada tampil, FPI ada, PA 212 ada, seluruh ormas-ormas radikal ada, ya. Di saat Panji Gumilang keluar lagi FPI, keluar lagi juga PA 212, radikal semua, HTI semua, ustadz-ustadz kadun keluar juga, sejalan dengan MUI. Jadi MUI kebaca sebagai ulama yang kadrun. MUI jadi buat majelis ulama kadrun di puncak. Diam 1000 bahasa, nggak ada fatwanya itu bilang itu sesat, nggak boleh, negara harus tutup ini segala macam, mendesak Mahfud MD semua pada diam, MUI diam, ya. Anak bangsa, perempuan, harkat martabat wanita dan bangsa Indonesia itu dipermalukan lewat perbudakan seks seperti itu, ya. Dibayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, punya anak satu, habis itu ditinggalin. Si cowok Arabnya punya anak lagi nanti sama bini yang lain lagi, anaknya nggak punya bapak. Lebih 10 menit. Ya baik, SK. Silakan. Kata penutup dari Pak SK, kata penutup, silakan. Oke, jadi lagi ya saya bandingkan, Kak, mana orang cerdas yang mau ikut Islam model MUI, apa Islam model Panji Gumilang. Nah, Islam yang model MUI itu pasti Islam yang pro kepada radikal, Islam yang pro kepada khilafah, Islam yang pasti modelnya menggunakan model seperti FPI, ya, pakai model manajemen ketakutan, ya, model manajemen kekerasan, intimidasi. Nah, jadi orang yang cerdas akan melihat, loh, kalau modelnya seperti Islam yang ditampilkan model MUI dengan kekerasan, dengan ketakutan, modelnya ya model intimidasi, orang akan melihat Islam ini dan Tuhannya, ya Allah SWT-nya dianggap begitu rapuh banget, begitu lemah banget, sampai harus dibela dengan model-model kekerasan, dengan model-model intimidasi. Ya, harus gedung-gedung yang hiburan diobak-abrik, ya, ibadah orang lain didatengin, suruh tutup, ya, pertemuan-pertemuan ibadah juga ditutup, ya. Nah, MUI nggak pernah memfatwakan, nggak boleh menjadi Islam yang model begitu, yang penuh kekerasan, yang intimidatif, nggak ada, dibiarkan. Nah, tapi justru
Islam yang ditampilkan Gumilang malah dia welcome, silakan, bahkan boleh dipakai nih tanahnya di Al Zaitun di Indramayu, di markasnya dia. Silakan, saya siapin tempat. Jadi orang itu senang, orang itu merasa inilah Islam yang ramatan, yang enggak sedikit-sedikit radikal kekerasan. Jadi orang akan menangkap, kok Tuhannya itu begitu rapuh, Islamnya itu agamanya kok begitu rapuh banget, harus dibela dengan manusia. Kok Tuhan nggak bisa membela sendiri? Ya, lain dengan pengajaran kita Kristen. Tuhan Yesus mengajarkan malah orang yang menjahati kita doakan. Nah Tuhan itu jadi Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang apa? Halo? Halo? Ya, lanjut. Pak. Lanjut iki wong Jawa iki, Pak. Oh, wong Jawa itu ya. Jawa. Nah, jadi teror-teror yang model dilakukan seperti FPI, seperti Islam-Islam yang radikal, kekerasan, perusakan tempat ibadah, mengintimidasi, membuikan dengan penistaan agama, memprotes toa saja 18 bulan, ya. Nah, yang diskriminasi kalau mereka mau berkoar-koar seperti apa bebas, ya. Yaya Wolodi cuma 5 bulan. Orang bisa melihat begitu lemahnya Islam, ya, harus dibela dengan cara-cara yang model seperti itu. Nah, berbeda dengan Panji Gumilang, enggak, dia malah memberikan sesuatu ketenangan, kesejukan, kenyamanan buat sekalipun orang yang berbeda. Dia artinya pikirannya jauh lebih maju, bebas dari doktrin yang mendoktrin mereka harus bunuh kafir, harus memusuhi kafir, harus menomorduakan kafir, ya. Jadi warga kelas 2. Berbeda. Pikirannya maju, dia mau agama Islam itu bisa diterima universal, nggak menjadi musuh, ya. Ya kalau kayak begini yang ditampilkan model MUI nggak berani menindak, memfatwa model-model radikal-radikal begini, organisasi ormas-ormas radikal begini didiamkan, malah didukung, ya, malah seringkali jadi kerjasama terus tuh kan, menggulingkan Ahok, MUI ada tampil, FPI ada, PA212 ada, seluruh ormas-ormas radikal ada, ya. Di saat Panji Gumilang keluar lagi FPI, keluar lagi juga PA212, radikal semua, HTI semua, ustadz-ustadz kadun keluar juga, sejalan dengan MUI. Jadi MUI kebaca sebagai ulama yang kadrun. MUI jadi buat majelis ulama kadrun, bukannya majelis ulama Islam sebenarnya. Begitu, Islam yang kadrun, MUIK begitu. Nah, kalau yang ulama yang Islam yang cerdas, Islam yang nasionalis, Islam yang Pancasilais, Islam yang toleran, ya nggak mau mengakui model-model ulama yang model seperti MUI, ya. Itu justru yang merusak Islam, ya. Nah, justru model MUI itu Islamnya itulah yang akan menghambat ilmu pengetahuan, budaya, ya, bahkan filsafat, ya, bahkan ya kehidupan rohani yang damai, yang tenang, yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan pengampunan, bisa saling toleransi baik gitu ya. Ya lewat apa? Cara-caranya ya hukum penodaan agama, hukum penistaan agama, hukum ya model-model seperti itu, mau dikerangkeng pokoknya yang tidak sesuai dengan dia, ya. Jadi artinya mereka mau membatasi, pokoknya nggak boleh keluar dari konteksnya kitab suci 6.666 ayat. Ya pokoknya model seperti ini begitu langsung ada perbedaan seperti yang Panji Gumilang katakan saja, langsung itu penistaan agama. Langsung itu undang-undang pakai penodaan agama. Jadi nggak ada pengetahuan itu yang bisa terus dibaharui untuk melihat dunia yang sudah semakin maju. Maunya diabad dipakai dengan doktrin yang ya itu saja 6.666 ayat, nggak bisa. Ya akhirnya nggak bisa. Islam itu yang model seperti MUI itu keluar dari rangka pikirnya, cuman hanya di katak dalam tempurung, ya. Sehingga di dalam debat-debat, di dalam diskusi-diskusi, orang-orang seperti begini nggak akan maju.
Ya, begitu dipertanyakan, bagaimana nih, kenapa ada ayat-ayat seperti ini? Nggak bisa, tapi model-model Panji Gumilang justru yang bisa menampilkan, enggak nih, buktinya saya bisa praktekkan, saya nggak melakukan seperti ini. Nah, itu yang justru orang bisa melihat ada perubahan. Nah, justru mestinya Muslim yang cerdas membela Panji Gumilang, begitu. Nah, model-model MUI Islamnya ngelawan. Ya, benci sama Yahudi. Pokoknya ada begitu Yahudi, oh selalu dilawan deh pokoknya ya. Dia seolah-olah itu udah musuh umat Islam ya. Nah, model Panji Gumilang justru berbeda. Malah dia nyanyikan lagu Hafainya Shalomnya ya, lagu-lagu Yahudi, bahkan dia belajar bahasa Ibrani. Sehingga inilah yang baru bisa membuat dunia damai. Ada konflik itu bisa bisa didamaikan, begitu. Bukannya malah model MUI makin tambah kompor, makin jadi provokator, makin lama-lama umatnya dibawa terus benci, malah lebih cinta Palestina Arabnya daripada bangsanya sendiri, daripada budayanya sendiri, ya. Bahkan kayak yang seperti di mana tuh perbudakan seks di puncak. Diam 1000 bahasa, nggak ada fatwanya itu bilang itu sesat, nggak boleh, negara harus tutup ini segala macam, mendesak Mahfud MD semua pada diam, MUI diam, ya, anak bangsa, perempuan, harkat martabat wanita dan bangsa Indonesia itu dipermalukan lewat perbudakan seks seperti itu ya, dibayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, punya anak satu, habis itu ditinggalin, si cowok Arabnya punya anak lagi nanti sama bini yang lain lagi, anaknya nggak punya bapak, ya, atau satu bapak bisa punya banyak perempuan, ya, satu anak dari ibu yang berbeda, macam-macam dihasilkan oleh seorang bapak Arab, tapi nggak pernah tuh dikecam sama MUI, ya, kekerasan segala teror nggak pernah dikecam, itu sesat, itu bukan Islam yang benar, itu bukan Islam yang rahmatan, nggak ada, malah seolah-olah didukung. Ya, bahkan Islam itu yang dibawa MUI itu menjadi Islam yang jadi rasis. Wah, benci sama Tionghoa, benci sama Kristen, benci sama Buddha, benci sama China. Ya, dianggap negara komunis, padahal China ini sekarang udah jadi negara superpower minimal kedua. Ya, benci. Ya, bahkan itu tentara waktu kerusuhan 98, waktu Ahok mau jadi gubernur, ya, seluruh kekuatan Islam itu, ya pokoknya jangan sampai nih kafir memimpin. Padahal orang Tionghoa itu, ya, itu pintar secara manajemen di dalam bisnis. Indonesia kalau dipimpin oleh orang Tionghoa, justru kalau nggak ada diskriminasi pemilihan ASN, ya, mesti dari yang Muslim, ya, yang Cina itu kalau bisa, ya paling 1, 2, 5, 10 lah. Intinya 0,5% aja nggak ada, dipersulit begitu ya. Ya nggak bakal beres-beres. Kalau coba dipimpin Tionghoa, akan maju seperti Taiwan, akan maju seperti Korea, akan maju seperti Singapura, yang sumber daya manusianya mungkin jauh ya. Mungkin Indonesia itu beratus kali sampai ribuan kali sumber daya alamnya begitu ya. Mereka nggak ada begitu. Tetapi nggak bisa mengelola. Ya, yang ada negara ini makin utang makin banyak, korupnya makin banyak, gitu. Ya, itu terbukti di negara-negara oki semuanya 57 negara atau apa itu kan, nggak ada yang kaya kecuali Uni Emirat Arab, Arab Saudi, ya karena dibodohi sama Arab Saudi, pada nyumbang semua kan lewat pencucian dosa. Masa cium batu, kalau buat kita itu cium batu itu bisa menghapus dosa? Ya benar aja begitu ya, buat orang cerdas enggak lah, pasti akan mempertanyakan. Nah, mestinya di saat orang umat mau mempertanyakan kenapa sih ke Mekah mesti keluarin duit 100 juta, cium batu keliling-keliling 7 kali, sujud lempar-lempar kerikil, itu bisa menghapus dosa, bisa membeli pahala, ya, pahalanya bisa lebih ratusan ribu kali daripada menyumbang kepada anak yatim piatu. Ya benar aja, orang akan berpikir kritis. Coba dibiarkan hal-hal seperti ini diskusi, jangan baru ngomong begini aja penistaan agama.
penistaan agama. Ya gimana mau cari kebenaran? Kalau belum apa-apa aja pikiran yang seperti gini nggak boleh dipertanyakan. Dianggap itu penistaan agama. Ya nggak bakal maju-maju. Makanya di negara-negara yang model begini ya terkenal sebagai top 10 most corrupted countries. Begitu ya. Jadi 10 negara paling korup di dunia ya rata-rata negara muslim. Begitu ya. Yang masuk di dalam OKI. Jadi apa yang mau dipelajari dari negara-negara model OKI kalau Indonesia berkiblat ke OKI? Ya, kalau bukan ke negara yang maju, yang justru korupsinya sedikit di Eropa, Amerika, di Korea, di China, yang di mana begitu korupsi aja dihukum mati, disita segala macam, bersifat adil. Ya, kalau di sini kan enggak ya. Kayak Lapindo bebas-bebas aja nggak bayar utang. Ya, JK modelnya banyak proyek dapat itu seperti dibuka oleh Riza Ramli, nggak diapa-apain, ya. Belum lagi banyak pejabat-pejabat lain, begitu, ya. Jadi nggak ada lah bisa maju-majunya, begitu, ya. Coba kalau dipimpin negara Muslim nggak bersifat rasis, ya, modelnya seperti Panji Gumilang, seperti Buya Syakur yang katakan, oh orang-orang non-Muslim juga ini berbangsa sebagai kebinekaan, baru bisa ada persatuan Indonesia, baru bisa maju. Ya, Indonesia maju saat ini justru banyak dari orang-orang non-Muslim yang bangun jalan, yang bangun bangunan-bangunan, yang bangun bisnis, yang membuat ekonomi ini berkembang. Ya. Kalau mereka kan cuma narik-narik pajak habis itu dibagi-bagikan ke pesantren, mana bisa mereka mengelola. Ya, kalau ikut modelnya MUI, ya model kayak begini maunya rasis, ya. Ya orang pada kabur, mana mau ya ikut-ikut seperti ini, akhirnya ya jadi hancur lah negara ini. Ya, nah justru yang model Panji Gumilang yang bisa membangun Islamnya, nah itu yang mesti ditiru. Nah, yang pakai analisa, yang pakai logika, baru pikirannya bisa maju, nggak terkungkung membeok saja kepada 6.606 ayat, nggak boleh diperdebatkan, nggak boleh dirubah-rubah. Ya ketinggalan lah, itu sama aja kayak Kristen 1000 tahun yang lalu, ya. Orang yang berbeda saja di dalam ilmu pengetahuan langsung penodaan agama, penistaan agama, dipancung, dipenjarakan. Ya sama, pikiran bodoh, pikiran terbelakang yang model begitu. Ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Ya, sudah time, tapi ini Beta Maluku Ya, nyusul dari Beta, belakang. sekalian tutup dalam doa. Shalom. Di jam pangkal sudah berbunyi soalnya. Iya. Jadi konspirasi MUI dan Menko Polhukam atau Mahfud MD muka 2 ini makin terbongkar. Persekongkolan jahat ini mau kemana ujungnya tetap ketahuan lah. Ya. Saya ingin bahas terakhir ini poin mengenai Menko Polhukam dulu nih Pak. Jadi Menko Polhukam itu berdasarkan peraturan Presiden nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan. Lalu tugasnya yaitu pemetaan, pencegahan, dan penanggulangan konflik sosial, pemetaan isu permasalahan dan fenomena, ya khususnya untuk persiapan pemilu pilkada serentak tahun 2024. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tengah masyarakat. Yang utama yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila. Nah ini kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mahfud MD ini kontroversi nih, kontradiksi. Ya, dia seharusnya memetakan, mencegah, menanggulangi konflik sosial, bukan malah menimbulkan konflik sosial dengan berpihak. Ya, menghakimi Panji Gumilang dan Al Zaitun, berpihak kepada MUI. Jadi artinya Mahfud MD ini sedang melakukan abuse of power, Pak. Penyalahgunaan posisi kekuasaan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil, baik terhadap individu, organisasi, atau pemerintah sendiri. Nah, ini yang harus terus disuarakan. Jadi kalau maksud tujuannya si Mahfud MD untuk mendulang dukungan di tahun 2024, entah jadi wapres atau presiden,
Saya pikir sudahlah, dia sudah gagal sebelum bertanding. Lempar handuk putih aja udah. Omong kosong Mahfud MD. Anda tidak dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ya, yang harus mengayomi semua kepentingan masyarakat. Jadi udah gagal Mahfud MD. Sementara kita bandingkan nih antara dua, MUI dan Al Zaitun. Apa sih yang sudah dilakukan MUI untuk masyarakat umum? Ya, kecuali apa? Fatwa dan label halal. Segala kulkas lah, kacamata lah dihalalin. Manfaatnya kita untuk masyarakat Indonesia secara umum apa? Ya. Sementara kalau Al Zaitun, pimpinan Pak Panji Gumilang, ini sudah jelas. Kita bisa lihat lah. Hanya dengan tanah seluas 6.000-an hektar mungkin. Ya. Dia sudah berhasil, mampu. Kita bisa lihat di bidang pertanian, peternakan, ya, kayu jati atau hutanan. Bahkan sumber daya air mineral juga sudah mampu dikelola mereka, dapat berhasil guna secara ekonomi. Ya. Nah, kita harus lihat juga dari situnya, sehingga apa yang dilakukan Mahfud MD, persenggokalannya dengan MUI ini jelas-jelas blunder, degil, bego. Untuk kepentingan negara kita lebih condong lah yang punya akal sehat akan dukung Pak Panji Gumilang lah. Ya. Dan ini pesan terakhir untuk masyarakat umum, masih ada kesempatan sebelum Oktober. Desak elit partai manapun yang belum menunjuk wakil presiden atau belum ada di kantongnya. Minta untuk Pak Panji Gumilang diajukan sebagai wakil presiden Indonesia 2024. Karena dia sudah terbukti, Pak. Hanya dengan skala kecil kampus itu, dia sudah menunjukkan keberhasilannya. Yang bisa dirasakan oleh mahasiswanya dan masyarakat lokalnya. Kalau ini bisa diimplementasikan sebagai wakil presiden Indonesia, saya yakin Indonesia akan berubah. Bukan model Ma'ruf Amin. Apa yang sudah dilakukan Ma'ruf Amin? Hampir 4-5 tahun ini. Hampir berakhir jabatannya. Nggak ada. Ya kan? Dari segi agama juga apa kesejahteraan untuk masyarakat muslim yang dirasakan, yang dilakukan Ma'ruf Amin? Nggak ada. Coba tunjuk apa keberhasilannya. Nggak ada. Nah, kita perlu berubah. Jangan lagi membawa agama dalam politik. Pisahkan politik agama keluar dari politik negara. Nah, mudah-mudahan ada yang bisa mendukung partai atau elit. Bahkan oligarki bisa dukung Panji Gumilang untuk melakukan perubahan. Kalau tanpa mereka pun, masyarakat luas bisa turun ke jalan bersuara, baik lewat media maupun dimanapun berada. Pilih Panji Gumilang, Wakil Presiden 2024. Terima kasih Pak Santi Amer, Pak Paul. Lanjut doa, Bung Beta. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.